There's something over here we can use. Hey, Mike! Jesus! Rage on that beat, going crazy. Assalamualaikum cuy, terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan aku Papo. Oke cuy, gimana? Masih stres karena skripsi? Iya, sama ya. Memang sih ya, masuk susah, keluar susah, bayar pisan. Nah, untuk sedikit meredam kesetresan ya, kita ngalur film dulu. Film kali ini berjudul Escape Room cuy. Nah, ini film ini menceritakan sekumpulan orang yang dia mengikuti sebuah permainan bertahan hidup, permainan bertaruh nyawa. Hadiahnya lumayan banyak, dan di dalam permainan ini sedikit mengingatkan mereka pada kejadian dulu yang pernah mereka alami cuy. Oke, jadi seperti apa keseruannya? Oke, langsung saja. Belum subscribe, saya mau dukungan dari cuy-cuy semua dengan cara subscribe channel ini biar terus mengembang. Oke, tanpa lama-lama, silahkan HP kalian, hilangkan galaumu, mari mengalur bersama aku and don't check it. Film bermula di dalam sebuah ruangan ketika seorang remaja berusaha mencari beberapa petunjuk untuk memecahkan teka-teki agar dia bisa keluar dari ruangan tersebut. Dia terlihat sangat panik karena tembok yang ada di ruangan itu perlahan-lahan mulai berjalan ke arahnya. Tetapi meskipun dia telah memecahkan teka-teki itu, pintu yang ada di depannya tak kunjung terbuka. Hingga akhirnya dia berteriak kesakitan saat tembok itu mulai menjepit tubuhnya. Dan film pun dimulai. Beralih ke 3 hari sebelumnya, kita diperkenalkan dengan seorang mahasiswi yang sangat pintar namun dia pendiam. Dia adalah Zoe, kemudian Jason seorang pebisnis, dan Ben seorang pekerja paruh waktu. Tiba-tiba masing-masing dari mereka mendapatkan sebuah benda yang sama, yaitu kotak misterius berwarna hitam. Kotak itu merupakan sebuah puzzle. Mereka pun berusaha membuka kotak tersebut dengan berbagai cara. Dipikul, dipalu, dijilat, dicelupin, hingga akhirnya mereka berhasil membukanya. Dan di dalam kotak tersebut terdapat sebuah kertas undangan untuk mengikuti sebuah permainan yang bernama Escape Room. Siapa yang bisa menyelesaikan permainan itu, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar $10.000 atau sekitar 140 juta rupiah. Mereka pun tertarik dengan hal itu dan pergi menuju bangunan tempat berlangsungnya permainan escape room yang bernama Gedung Minos. Di sana mereka bertemu dengan para pemain lainnya, yaitu ada Amanda, seorang mantan tentara, kemudian Danny, seorang gamer, dan Mike, seorang bapak-bapak yang ingin mendapatkan uang. Danny kemudian mengatakan bahwa dirinya pernah memainkan 90 lebih permainan escape room, tetapi itu semua hanyalah game yang ada di dalam sebuah website. Dan kali ini dia sangat senang karena dia bisa memainkan permainan itu secara langsung. Danny menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka harus mencari sebuah teka-teki atau petunjuk apapun untuk bisa keluar dari permainan itu. Ben yang mulai bosan menunggu, dia berniat untuk mengudut. Tetapi saat Ben berniat keluar, gagang pintu tersebut terlepas dan di dalamnya terdapat sebuah alat pengatur panas seperti yang ada di kompor listrik. Melihat hal itu, Danny pun mengatakan bahwa sepertinya permainan escape room telah dimulai. Dan dia menyuruh semua orang untuk segera mencari petunjuk apapun yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari ruangan itu. Kemudian Mike akhirnya berhasil menemukan sebuah buku yang berjudul 451 Fahrenheit yang di dalamnya berisi sebuah obeng. Namun di sisi lain, Zoe mengira 451 Fahrenheit itu merupakan kode yang bisa dia gunakan untuk membuka pintunya. Zoe pun mencoba memutar alat yang ada di pintu tersebut. Alih-alih terbuka, ruangan tersebut justru mengeluarkan alat pemanas yang mulai memancarkan panas ke seluruh ruangan tersebut. Tak lama kemudian, seluruh jendela yang ada di ruangan itu mulai tertutup dengan sendirinya, dan beberapa alat pemanas serta kipas angin yang menyebabkan suhu panas juga mulai menyala, hingga membuat ruangan tersebut semakin panas. Untuk membantu menghilangkan rasa panas, mereka pun mencoba minum air galon yang ada di sana, dan tanpa sengaja, Zoe melihat sebuah tulisan, Dr. Wu Tan Yu selalu menggunakan tatakan gelas. Zoe kemudian mengecek tatakan gelas yang ada di meja dan benar saja ternyata tatakan gelas itu merupakan sebuah tombol rahasia yang harus ditekan secara bersamaan untuk membuka pintu menuju ruangan lain. Satu persatu dari mereka mulai memasuki ruangan lain tersebut, namun mereka harus menekan tombolnya secara bersamaan agar pintu tetap terbuka. Akhirnya Zoe memiliki ide, yaitu dengan menekan tombolnya menggunakan gelas yang telah diisi air. Mereka mulai menaruh gelas di atas tatakan tersebut. Namun saat gelas terakhir akan diisi, ternyata air galonnya habis karena sebelumnya mereka sempat meminumnya. Di sisi lain, karena suasana yang sangat panas, Amanda yang masih berusaha memasuki ruangan sebelah, tiba-tiba dia teringat tentang masa lalunya ketika dia sedang berada di medan perang. Hal itu membuat dirinya trauma dan juga panik.
Namun beruntungnya ada Zoe yang menenangkannya. Kembali kepada Ben. Beruntungnya, Ben ingat bahwa dia membawa sebotol air sehingga dia bisa menggunakan air miliknya. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil keluar dari ruangan tersebut tepat sebelum ruangan itu meledak. Kini mereka berada di sebuah rumah kayu berukuran kecil dan mereka harus mencari kunci dan kode untuk membuka gembok yang hanya bisa dibuka dengan kata kunci, yaitu memiliki 7 huruf. Ben kemudian melihat pajangan tanduk rusa yang menempel di dinding. Dia menyadari bahwa di setiap tanduk rusa itu terdapat beberapa huruf yang mengingatkannya pada masa lalunya ketika dia menyanyikan lagu tentang Rudolf bersama teman-temannya sebelum mereka mengalami kecelakaan. Ben kemudian mengatakan bahwa kata kuncinya adalah Rudolf, dan benar saja gembok itu pun berhasil terbuka. Kemudian mereka pun berhasil keluar dari rumah kayu itu. Namun mereka kebingungan karena bagaimana bisa mereka ada di pegunungan bersalju, padahal sebelumnya mereka masih berada di dalam sebuah gedung. Danny mencoba berjalan ke arah depan, tetapi dia justru menabrak dinding dan membuat esnya mulai retak. Ternyata mereka sedang di dalam sebuah ruangan yang didesain seperti pegunungan es. Ketika itu, tiba-tiba udara dingin mulai berhembus masuk ke dalam ruangan tersebut, dan pintu kabin pun mulai tertutup dengan sendirinya. Suhu udara semakin menurun, mereka segera mencari petunjuk untuk keluar dari ruangan itu. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah jaket yang bisa mereka gunakan secara bergantian. Jaket itu berwarna merah. Ketika Jason melihat jaket itu, dia sedikit teringat tentang masa lalunya ketika dia sedang berada di situasi yang sama, yaitu penuh dengan es, salju, dan juga kedinginan. Ketika Ben sedang berjalan, tiba-tiba saja dia terperosok ke dalam es yang mana di dalamnya terdapat air sungguhan. Tak lama setelah itu, Mike berhasil menembakkan sebuah alat pancing, dan saat Jason mencoba menggunakannya, ternyata air yang ada di dalam es itu sangatlah dalam. Zoe berusaha mencari petunjuk lain dan dia berhasil menemukan sebuah magnet. Mereka mencoba memancing menggunakan magnet tersebut hingga akhirnya mereka mendapatkan sebuah balok es yang mana di dalamnya terdapat sebuah kunci. Mereka lalu meminta pemati api milik Ben untuk mencairkan es tersebut. Kemudian saat Danny menghampiri Ben, tiba-tiba dia terperosok masuk ke dalam es yang mana hal itu membuat dirinya terseret oleh arus dan kemudian dia meninggal dunia. Hal itu membuat semua orang sedih dan saling menuduh satu sama lain karena mereka mengira bahwa salah satu dari mereka merupakan perancang dari permainan ini. Tetapi karena mereka tak memiliki bukti, mereka pun akhirnya berdamai dan kembali mencari cara agar mereka bisa keluar dari permainan tersebut. Kemudian Jason memiliki ide untuk mencairkan balok es dengan memanfaatkan suhu hangat badan mereka masing-masing, yaitu dengan menempelkan telapak tangan mereka ke balok es tersebut. Perlahan tapi pasti, akhirnya balok es tersebut mulai mencair dan kuncinya dapat diambil. Jason segera membuka pintunya, namun ternyata pintu yang terbuka berada di sisi lain, sehingga mereka pun segera berlari ke arah pintu tersebut sambil menghindari es yang mulai meledak. Dan pada akhirnya mereka berhasil masuk ke ruangan baru, di mana ruangan tersebut adalah ruangan terbalik. Ruangan itu tiba-tiba saja bergerak menuju ke lantai yang lebih tinggi, dan saat ruangan itu berhenti, terdengar suara telepon serta terdengar suara lagu yang sangat keras. Tak lama setelah itu, Jason menemukan sebuah pintu tanpa gagang di ujung ruangan tersebut. Dan Mike juga menyadari bahwa bola dengan angka 8 yang ada di papan biliar itu juga menghilang. Saat Mike berjalan mencari bolanya, tiba-tiba lantai di depannya terjatuh. Beruntungnya, Ben segera berlari ke arah Mike untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, mereka semua pun langsung berpegangan pada tembok. Sementara Amanda berusaha memanjat ruangan tersebut untuk mencari petunjuk selanjutnya. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan sebuah berangkas. Di saat yang bersamaan, Zoe menyadari bahwa di sana terdapat puzzle dan dia mencoba menyelesaikannya. Singkat cerita, setelah Zoe berhasil menyelesaikan puzzle-nya, mereka mendapatkan sebuah password untuk membuka berangkasnya. Namun berangkas itu tetap saja tak mau terbuka dan tiba-tiba suara telepon kembali terdengar, sehingga membuat Ben dan Mike panik dan langsung memanjat ke arah tembok Zoe berada. Sayangnya karena beban mereka terlalu berat, rak itu pun terlepas dari dinding dan membuat Zoe terpental ke lantai, sehingga dia tak sadarkan diri. Jason berusaha membangunkan Zoe, dan ketika Zoe terbangun, mereka berdua segera memanjat ke rak yang lain dan tepat saat lantai yang ada di bawahnya terjatuh.
Di sana, Zoe akhirnya sadar bahwa mereka harus memadukan passwordnya secara terbalik seperti kondisi ruangan tersebut. Dan setelah Amanda berhasil membukanya, dia mendapatkan sebuah bola yang dapat mereka gunakan untuk membuka pintu menuju ke ruangan selanjutnya. Amanda pun berusaha menyeberang dengan bergelantungan, namun sayangnya bola yang dia bawa justru terjatuh. Sehingga Amanda terpaksa mengambilnya dan langsung melemparkannya ke arah Jason tepat saat lantai itu terjatuh. Beruntungnya, Amanda sempat memegang kabel telepon. Namun saat yang lain ingin mencoba menyelamatkan Amanda, kabel telepon itu tak bisa menahan beban Amanda. Lalu terputus dan akhirnya Amanda pun terjatuh. Kejadian itu membuat Zoe sangat sedih. Namun karena mereka tak boleh menyanyiakan waktu, mereka pun akhirnya melanjutkan permainan menuju ruangan selanjutnya, yang tampak seperti rumah sakit. Di sana mereka sempat kebingungan karena setiap kamar yang ada di ruangan itu sama persis seperti kamar mereka ketika mereka masih berada di rumah sakit. Ternyata mereka semua merupakan seorang survivor tunggal yang dulunya pernah mengalami kecelakaan dan berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Zoe sendiri merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat saat dia sedang berlibur ke Vietnam. Kemudian Jason juga mengatakan bahwa dulu dia pernah terjebak di tengah lautan es bersama temannya. Namun dia berhasil selamat sementara temannya meninggal dunia akibat hipotermia. Kemudian Ben merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan mobil ketika dia dan teman-temannya sedang berlibur ke suatu tempat. Kemudian Mike merupakan satu-satunya penambang yang berhasil selamat ketika pertambangan tempat dia bekerja runtuh dan mengubur hidup-hidup seluruh rekan kerjanya termasuk adiknya sendiri. Selain itu, mereka juga membaca catatan milik Danny yang pernah keracunan karbon monoksida sehingga membuat seluruh keluarganya tewas. Serta catatan milik Amanda yang pernah selamat dari ledakan bom saat dia sedang bertugas sebagai tentara di Irak. Sepertinya orang yang telah membuat permainan tersebut ingin mengetahui siapakah orang yang paling beruntung di antara orang-orang yang pernah selamat dari kecelakaan maut tersebut. Kemudian TV yang ada di ruangan tersebut tiba-tiba menyala dan menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Jika mereka tak bisa menemukan petunjuknya, maka gas beracun yang ada di ruangan itu akan membunuh mereka semua. Mike, Jason, dan Ben berusaha menyelesaikan teka-tekinya. Namun entah mengapa, Zoe justru merusak seluruh kamera yang ada di ruangan tersebut. Ben kemudian mencoba menghentikannya dan menyuruh Zoe untuk membantu mencari petunjuk selanjutnya. Tetapi Zoe mengatakan bahwa jika mereka terus mengikuti peraturan, maka mereka tak akan pernah bisa memenangkan permainannya. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan petunjuk, yaitu huruf EKG. Mereka segera mencari alat EKG karena mereka mengira bahwa itu merupakan alat untuk membuka pintu menuju ruangan selanjutnya. Jason kemudian menggunakan alat EKG itu pada Mike agar mereka bisa mendapatkan tekanan jantung tertinggi. Namun karena tekanan jantungnya kurang, Jason pun terpaksa menggunakan alat kejut untuk meningkatkan tekanan jantung Mike. Dia terus menggunakan alat kejut itu hingga tekanan jantung Mike naik mencapai 200 lebih dan pada akhirnya Mike mengalami serangan jantung hingga membuat dirinya meninggal dunia. Kemudian Jason juga tersadar bahwa dia harus mencapai tekanan tertinggi dan juga terendah. Dia pun terpaksa menggunakan dirinya sendiri dan dia berhasil membuka kuncinya. Kemudian dia pun langsung pergi menuju ruangan selanjutnya. Sementara Ben berusaha mengajak Zoe untuk ikut bersamanya, tetapi Zoe menolak dan tetap di ruangan tersebut. Di ruangan selanjutnya, Jason dan Ben mencoba membuka pintu yang ada di lantai. Tetapi setelah pintu terbuka, mereka melihat ada tulisan yang menyuruh mereka untuk mencari obat penawar racun. Ternyata ada racun yang menempel pada pegangan pintunya, sehingga membuat mereka mengalami halusinasi tingkat tinggi. Saat Ben berhasil mendapatkan obat penawarnya, Jason tiba-tiba langsung menyerangnya dan berniat untuk menggunakan obat penawar itu pada dirinya sendiri. Ternyata dulu ketika Jason terjebak di laut bersama temannya, dia tidaklah selamat karena mendapatkan keberuntungan, melainkan karena dia telah membunuh temannya sendiri agar bisa mendapatkan jaket yang dipakai oleh temannya itu. Jason kemudian berhasil mematahkan salah satu kaki Ben dan mendapatkan obat penawarnya. Kemudian Ben menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendorong Jason hingga membuat kepalanya terbentur dinding dan meninggal dunia. Ben setelah menggunakan obat penawar itu, dia pun segera pergi menuju ruangan terakhir. Di tempat lain, beberapa orang dengan pakaian APD mulai memasuki ruangan tempat Zoe berada untuk membersihkan seluruh mayat yang ada di ruangan tersebut. Namun, saat mereka melihat ada masker oksigen yang tergantung, di sana ternyata Zoe masih hidup dan dia pun langsung memukuli orang-orang tersebut hingga membuat mereka pingsan.
Setelah mengambil senjata yang dibawa oleh orang-orang itu, Zoe segera pergi menggunakan pintu yang sebelumnya digunakan oleh orang-orang tersebut. Sementara itu, Ben akhirnya berhasil menyelesaikan permainannya dan dia bertemu dengan Game Master, orang yang selama ini mengendalikan permainan tersebut. You won something for once. Di sana, Game Master menjelaskan bahwa orang-orang yang telah merancang permainan itu merupakan para elit global yang menyediakan sebuah tayangan berupa hiburan ekstrim, dan para pelanggan dari tayangan itu merupakan orang-orang yang paling berkuasa di seluruh dunia. Tak hanya itu, tahun-tahun sebelumnya mereka juga pernah melakukan permainan itu pada orang-orang lain seperti para sarjana, para atlet kampus, dan tahun ini mereka ingin tahu apakah keberuntungan para survivor bisa menyelesaikan permainan tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba saja si Game Master berusaha membunuh Ben karena dia telah bertaruh untuk Jason dan tak ingin Ben memenangkan permainan itu. Namun tiba-tiba saja Zoe datang dan langsung menembak si Game Master, hingga akhirnya mereka berdua berhasil membunuh Game Master. Zoe. Setelah mereka berhasil keluar dari sana, Zoe segera membawa Ben ke rumah sakit dan dia juga melaporkan seluruh kejadian itu pada kepolisian. Namun saat para polisi itu pergi menuju gedung tersebut, ruangan itu telah berubah menjadi ruangan kosong seperti tak pernah terjadi apapun. Zoe berusaha menjelaskan semua kejadian yang telah menimpanya. Namun polisi mengira bahwa Zoe hanya berhalusinasi. Mereka pun akhirnya pergi dan menutup kasus tersebut. 6 bulan kemudian, Zoe dan Ben kini menjadi sepasang kekasih. Zoe tak bisa melupakan permainan escape room begitu saja, sehingga dia pun mencoba menyelidikinya, dan dia berhasil menemukan lokasi tempat di mana sang pembuat permainan itu berada. Zoe mengajak Ben untuk pergi menuju lokasi itu, dan pada akhirnya Ben terpaksa mengikuti keinginan Zoe karena dia tak ingin meninggalkan Zoe sendirian. Di sisi lain, di dalam sebuah pesawat yang mengalami kecelakaan, terlihat para pramugari dan pramugari sedang menyelesaikan permainan escape room. Namun ternyata semua itu hanyalah sebuah simulasi yang dilakukan oleh si pembuat permainan untuk menyambut kedatangan Zoe dan Ben, dan film pun bersambung.